PDI Perjuangan dan P3 sama-sama mengusung Islam yang menjadi rahmat bagi semua. Di sisi lain, diakui Hasto Megawati memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh P3, khususnya Kiai Haji Ismail Hasan Materaum, Hamzahas, hingga Mbah Maimun. PAN sebut dari diskusi kecil KIB diinfokan PDI Perjuangan ajak P3 berkoalisi. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku sudah mendapat kabar PDI Perjuangan telah mengajak P3 untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Viva mengaku menerima informasi tersebut dari diskusi kecil di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. PAN, P3, dan Golkar diketahui tergabung dalam koalisi tersebut. Pihaknya mengaku senang dengan ajakan tersebut. Menurut Viva, jika P3 berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka PAN dan Golkar akan otomatis ikut bergabung. Pasalnya, tegas dia ketiga partai itu saat ini tergabung dalam satu rekan koalisi. Viva menegaskan, koalisi partainya dengan P3 dan Golkar tidak akan terbelah. Menurut dia, KIB akan tetap solid dan juga kompak. Dia bahkan meyakini jika KIB bergabung dengan PDI Perjuangan, siapapun sosok calon presiden yang akan diusung akan mendapatkan dukungan besar di Pilpres. Dia optimis koalisinya dengan PDI Perjuangan nanti akan menang. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Roma Hurmuzi alias Romi sebelumnya mengaku partainya telah diajak koalisi oleh PDI Perjuangan dalam menghadapi Pilpres 2024. Menurut Romi, ajakan koalisi itu bahkan telah disampaikan PDI Perjuangan sejak lama saat partainya masih dipimpin Suharto Monoarfa. Ajakan itu kembali disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto saat keduanya bertemu pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Namun pada Rabu ini, PLT Ketum P3 Mardiono justru membantah sudah ada pendekatan dari PDI Perjuangan ke partainya untuk berkoalisi. Dia pun menyebut pertemuan Romi dengan Hasto hanya silaturahmi politik biasa dan dilakukan secara spontan. Menurut dia, pertemuan itu sama dengan rencana partainya bertemu dengan PBB pekan depan. Selain itu, dilansir dari detik.com Jakarta, Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Roma Hurmuzi atau Romi menyebut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto sudah mengajak P3 berkoalisi. Dia menyebut Hasto telah menemui dirinya. Romi mengaku bukan hanya sekali diajak berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dia menyatakan PDI Perjuangan dan P3 memiliki sejarah kebersamaan sejak dulu. Menurutnya bukan suatu hal yang salah jika P3 bergabung dengan PDI Perjuangan. Namun saat ini P3 masih menimbang karena PDI Perjuangan belum meresmikan siapa capresnya dan P3 sudah berada di Koalisi Indonesia Bersatu. Selain itu, dilansir dari Tempo.co Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Dev Akbar Sahfikarno, menyambut baik pihak Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Adapun Partai Golkar bersama P3 dan Partai Amanat Nasional bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Dev menjelaskan, KIB selalu terbuka jika partai lain hendak bergabung. Tambahan personil baru di KIB disebut Dev membuat koalisi ini lebih kuat dan bisa menjalankan program yang direncanakan bersama-sama. Dev mengatakan, komunikasi antar internal KIB maupun eksternal terus berjalan hingga saat ini. Ia mengaku tak khawatir komunikasi dengan banyak pihak ini bakal menggoyahkan koalisi. Senada dengan Golkar, PAN turut menyambut baik jika P3 berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan PDI Perjuangan secara otomatis akan bekerja sama dengan PAN
P3, dan Partai Golkar dalam koalisi Indonesia Bersatu. Viva menampik jika ada anggapan peluang koalisi antara P3 dengan PDI Perjuangan bakal menggoyahkan KIB. Ia menegaskan, koalisi yang pertama kali terbentuk ini tetap solid dan juga kompak. Menurut Viva, bergabungnya PDI Perjuangan ke KIB bakal memperbesar peluang memenangkan pemilihan presiden 2024. Pasalnya, pasangan calon yang dijagokan berpotensi mendapatkan dukungan yang besar. Sebelumnya, pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono berujar, peluang berkoalisi dengan PDI Perjuangan terbuka lebar. Sebabnya, P3 dan PDI Perjuangan punya kesamaan nilai dan pengalaman historis. Mardiono menjelaskan, P3 dan PDI Perjuangan termasuk partai tua yang usianya sudah setengah abad. Selain itu, jarak kelahiran kedua partai ini juga berdekatan, yakni P3 pada 5 Januari dan PDI Perjuangan pada 10 Januari. Tak hanya tanggal berdirinya, Mardiono menyebut lokasi kantor P3 dan PDI Perjuangan juga bersebelahan. Selain itu, Mardiono menyebut kedua partai ini punya ideologi yang saling berhubungan, P3 dengan identitasnya sebagai partai religius, sementara PDI Perjuangan dengan identitasnya sebagai partai nasionalis. Menurut Mardiono, ideologi religius dan nasionalis ini punya cara pandang yang sama dalam membangun bangsa Indonesia. Komunikasi P3 dengan PDI Perjuangan disebut Mardiono juga berlangsung dengan baik hingga saat ini. Saat bersua dan berkomunikasi, dia mengatakan obrolan-obrolan politik ihwal ajakan berkoalisi jelang Pilpres tak terhindarkan. Bagi P3, kata Mardiono, obrolan itu merupakan upaya politik yang dilakukan oleh partai. Pasalnya, P3 termasuk partai kecil dengan suara sebesar 4,5%. Sementara PDI Perjuangan, kata dia, merupakan satu-satunya parpol yang bisa mencalonkan kandidat capres-cawapresnya sendiri. Di samping itu, partai paling loyal dan tak sibuk dukung Ganjar dinilai jadi alasan PDI Perjuangan dekati P3. Dilansir dari Kompas.com Jakarta, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasya menyatakan bukan tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada pemilu 2024 mendatang. Ada sejumlah faktor yang bisa jadi alasan kedua partai ini berpeluang membangun koalisi. Pertama, Deddy melihat P3 menjadi partai paling loyal dalam koalisi pemerintahan saat ini. Hal ini dianggap jadi salah satu pertimbangan PDI Perjuangan mendekati P3 dalam langkah membangun koalisi. Deddy mencontohkan sikap P3 tetap menjaga hubungan dengan PDI Perjuangan, termasuk soal pencapresan. Soal calon presiden, misalnya P3 dianggap tidak sibuk mendukung Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Geliat itu, tambah Deddy, tak seperti dua partai politik lainnya di koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar dan juga PAN yang terlihat gencar menginginkan Ganjar pada Pilpres 2024. Buntu geliat yang tidak sibuk mengusung Ganjar itu dianggap menjadi salah satu alasan PDI Perjuangan ingin melakukan penjajakan kerjasama politik dengan partai berlambang Ka'bah tersebut. Selain itu, lanjut Deddy, relasi antara PDI Perjuangan dan P3 yang sudah terjalin sejak lama semakin membuat peluang kerjasama politik kedua partai untuk pemilu 2024 dapat terlaksana. Kendati demikian, Deddy mengungkapkan peta politik koalisi yang ada saat ini bisa berubah jika PDI Perjuangan bekerja sama dengan P3 nantinya. Diberitakan sebelumnya, dua partai politik yaitu P3 dan PDI Perjuangan dikabarkan membuka kemungkinan kerjasama politik untuk pemilu 2024. Hal itu diketahui usai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertemu dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi pada 1 Maret 2023 lalu. Kepada Kompas.com, Hasto dengan P3 pertama PDI Perjuangan dan P3 disebut memiliki kesamaan perspektif historisnya.
Selain perspektif historis, penjajakan kerjasama juga dilihat dari perspektif kultural keagamaan dari kedua partai. Menurut Hasto, PDI Perjuangan dan P3 sama-sama mengusung Islam yang menjadi rahmat bagi semua. Di sisi lain, diakui Hasto, Megawati memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh P3, khususnya Kiai Haji Ismail Hasan Matterau, Hamzahas, hingga Mbah Maimun. Hasto juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan pernah membangun kerjasama yang baik dengan P3 dalam pemerintahan ketika Megawati menjabat sebagai Presiden kelima. Sedangkan wakil presiden kala itu adalah Hamzahas.